Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Kali ini gue mau ngupdate soal Bearded Dragon gue. Dan seperti yang udah gue tayangin di video gue sebelumnya, jadi gue tuh ada Bearded Dragon yang bisa dibilang masih baby lah. Dan hari ini ada kejadian yang cukup mengagetkan. Jadi tiba-tiba si Bearded Dragon ini suatu malam gue pulang kok nggak ada gitu, dan ternyata dia kabur ternyata, tapi masih cuman di atas geksnya dia gitu. Dia bertengger di geksnya dia udah bisa naik, udah bisa manjat, dan gue masih bisa balikin lagi. Dan setelahnya dia berhasil manjat terus. Jadi gue pikir wah ini bahaya nih. Jadi gue putuskan buat upgrade kandang buat Bearded Dragon gue yang kecil ini. Jadi gue beli kontainer dan beberapa persiapan lainnya, sekaligus juga gue mau bisa dibilang unboxing lagi Bearded Dragon satu lagi. Dan sesuai yang gue pengen di video sebelumnya, gue tuh pengen banget Bearded Dragon female atau betina. Jadi gue beli lagi dengan morph yang agak beda. Jadi gue nanti seperti apa morphnya kita lihat aja. Nah, untuk itu kita coba lihat kondisi sekarang kandangnya seperti apa. Oke. Jadi seperti ini kondisi terakhir kandangnya, dan memang nggak kerasa BD-nya tuh cepet banget gedenya, gitu yang gue nggak expect. Dan ini memang agak kotor, nanti sekalian mau gue bersihin karena rencananya Bearded Dragon yang female itu kan lebih kecil, akan gue taruh sini. Jadi ini akan gue bersihin dulu, nanti yang female akan gue terusin dan dia akan ditempat ke kandang yang baru. Dan sebelum kita nempatin dia ke kandang yang baru, otomatis kita harus siapin dulu dong si kandang yang lebih besarnya. Nah, oleh karena itu kita coba langsung siapin keperluannya. Kira-kira apa aja yang mau gue siapin untuk si kandang barunya ini? Jadi nih, gue nyiapin alas yang baru, yang lebih besar, yang sesuai dengan ukuran kandang barunya nanti. Gue cuman pakai kontainer aja sih. Kebetulan gue masih belum menggunakan kandang yang berukuran besar, karena gue masih mengumpulkan budget buat upgrade si kandang-kandangnya. Dan kebetulan juga Bearded Dragon gue masih relatif kecil ukurannya. Cuma nanti ke depannya memang gue akan menggunakan berencana menggunakan kandang yang besar, yang dari kayu kayak gitu. Dan ini alasnya, dan gue siapin UVB dan UVA. Nah, ini ngomongin soal lampu, buat teman-teman yang siapa tahu ada yang nonton dan masih bingung, maksudnya keperluan apa aja yang dibutuhkan untuk Bearded Dragon ini. Sebenarnya yang paling penting itu adalah lampu UVA dan UVB. Dan kalau yang terbaik memang cahaya matahari langsung, jadi dijemur ketika pagi jam 8 sampai jam 10, baiknya jam segitu, atau menggunakan UVA atau UVB ini. Dan sebenarnya cara pemeliharaan ini menurut gue banyak riset di YouTube ataupun di artikel-artikel di internet, banyak bisa dibilang perdebatan tentang lampu ataupun cara perawatan si Bearded Dragon ini. Jadi untuk UVB contohnya, gue kebetulan kalau teman-teman cari lampu UVB itu ada yang mereknya Exotera, itu yang bisa dibilang yang premiumnya, dan ada juga yang mereknya Nomoi seperti yang gue punya di sini. Sebenarnya alasan kenapa gue menggunakan Nomoi karena alasan lebih murah aja, jelas banget. Dan harganya memang beda sedikit, cuman lumayan buat jangka panjang, karena kadang-kadang yang nggak kerasa itu lampunya, karena lampu ini kan berkala harus ganti, kadang-kadang dia putus, kita nggak bisa prediksi putusnya kapan, dan lumayan budgetnya gitu. Dan tapi ada juga beberapa breeder yang bilang bahwa Nomoi ini kadar UVB-nya kurang gitu. Cuman selama gue menggunakan ini sudah mungkin bisa dibilang 8 bulanan sih, fine-fine aja, harusnya sih fine-fine aja. Kalau UVA ada juga yang pakai untuk yang masih kecil, gue pakai seperti yang gue pakai di sini, ini pakai Nomoi juga yang kecil halogen.
atau lebih baiknya lagi pakai yang Exotera juga, jadi yang intens gitu. Dan lebih baik memang semakin besar si panasnya kan dibutuhkan makin besar juga, karena kan kalau lampunya kecil cakupan panasnya itu sempit gitu. Jadi kalau misalkan makin besar baiknya sih memang makin besar lampunya. Dan satu lagi dari yang gue pelajari juga, banyak orang-orang yang ibaratnya gagal memelihara bearded dragon karena masalah panas kandangnya gitu. Itu karena nggak konsisten soal pencahayaan. Jadi lampunya itu kadang ada yang dinyalain 24 jam, which is itu nggak boleh. Dan ataupun pembagian waktunya itu nggak jelas, jadi asal seingatnya dia matiin lampunya gitu. Jadi yang gue pakai adalah stacker timer, dan itu sebenarnya nggak terlalu mahal juga, tapi jadi lebih mempermudah kita. Jadi kita tinggal aja, jadi mati sendiri, nyala sendiri, kita bisa atur semau kita, dan lebih, menurut yang gue pelajari itu lebih baik. Selanjutnya langsung kita coba susun si setup kandangnya buat si bearded dragon ini, karena udah mulai loncat-loncat terus takutnya kabur. Sebelum gue ke perlengkapannya, pertama-tama gue mau bersihin dulu kandangnya karena memang udah kotor dan emang jadwalnya harus dibersihin. Seperti yang gue udah pernah ceritakan, BD gue yang ini tuh tempernya masih galak banget nih, bisa dilihat. Kalau misalkan ada interaksi tuh masih jumpy banget, jadi gue agak kesulitan emang dalam handling yang satu ini. Cuman mungkin emang karena masih kecil aja sih. Dan gue keluarin dulu, baru abis itu gue bersihin alasnya. Jadi memang gue lebih memilih alas seperti karpet ini supaya lebih gampang proses pembersihannya gitu. Oke, kita bersihin dulu deh. Nah, untuk tempatnya gue pakai kontainer dan gue alasi dengan karpet reptil yang sering gue pakai. Jadi gue emang sukanya pakai yang seperti ini. Habis itu gue lengkapin dengan fitting lampu UVA dan UVB. Kebetulan yang gue baru pasang UVA-nya, nanti UVB-nya akan gue pasang belakangan. Sebenarnya itu aja sih. Nanti langsung gue hubungin ke listrik dan langsung kita setup. Kayak gini setelah disetting, dan BD-nya juga langsung gue pindahin. Di situ gue masih pakai dahan sama basking spot aja sih, simple aja. Nah, kembali lagi ke kandang yang tadi udah dibersihin. Ini udah bersih, cuman gue tambahin kayu sama alasnya udah bersih. Dan langsung kita unboxing anggota baru bearded dragon yang ada di kamar gue. Jadi kita buka, dan untuk BD yang ini tuh female. Jadi emang gue pengen punya female, siapa tahu nanti bisa jadi project breeding lah ke depannya gitu. Gue juga pengen belajar. Dan morph dari BD ini tuh gue coba yang leatherback. Jadi kalau buat yang nggak tahu, leatherback itu ciri khasnya adalah punggungnya itu tidak terlalu berduri, jadi lebih halus gitu. Jadi nanti gue akan videokan detailnya, dan langsung gue taruh aja di dalam. Dan mudah-mudahan BD-nya sehat, makannya lancar, dan umurnya panjang. Ini dia. Dan sekalian mau ngeliatin kondisi terbaru bearded dragon gua. Ini yang paling besar, aman, dan tempatnya masih di tempat yang sama karena besarnya masih cukup lah. Dan ini yang baru aja dipindahin, kondisi kandang barunya seperti ini. Dan yang ini adalah si leatherback yang baru tadi. Jadi bisa dilihat ciri khas dari leatherback itu sendiri, yaitu si punggungnya dia lebih halus, dan itu yang membuat gua memutuskan untuk
betinanya itu letter B karena menurut gue karakteristiknya menarik. Dan setelah diadaptasikan memang langsung mau makan untungnya, jadi aman. Kebetulan ini makan dubia yang kecil dan mudah-mudahan aman terus ke depannya. Cukup sekian video kali ini. Kalau kalian suka video ini, suka konten-konten gue, boleh di like dan jangan lupa juga subscribe biar kalau gue bikin video baru kalian tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.